Pemirsa razia justisi protokol kesehatan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat diwarnai pelanggar yang mencoba kabur. Rendahnya disiplin mengenakan masker menjadikan banyak warga yang masih terjaring razia. Pemotor ini tak bisa berkutik karena terjebak saat berusaha kabur dari razia justisi protokol kesehatan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Aksinya sempat membuat petugas geram karena ia lalai tak mengenakan masker dan justru berusaha kabur. Sebagai sanksi, pelanggar diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menjalani sanksi sosial. Selain pengguna motor, rendahnya disiplin warga mengenakan masker membuat sejumlah pejalan kaki terjaring razia. Tak kenal ampun, petugas mengamankan warga yang kedapatan tak patuh dan tak mengenakan masker dengan benar. Ya, kebanyakan di sini masyarakat dan karyawan ITC Roximas. Berikut tadi juga ada salah satu pelanggar yang mencoba melarikan diri karena dia panik tidak menggunakan masker. Total 62 orang terjaring razia justisi protokol kesehatan. Mereka dijatuhi sanksi sosial serta denda akibat lalai dan tak patuhi aturan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berusaha kabur saat menghindari razia protokol kesehatan, seorang pengendara motor tabrakan dengan pengendara motor lainnya. Meski terluka, petugas tetap memberikan sanksi tegas. Menolak dihentikan dan berupaya menghindar dengan terus melaju saat terjaring razia protokol kesehatan, pelanggar ini akhirnya bertabrakan dengan pengendara motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan. Meski menderita luka ringan, petugas Satpol PP tetap mendata dan memberi hukuman kepada pelanggar. Ironisnya, tak sedikit pengendara yang memilih kabur meski beresiko tinggi bagi keselamatan dirinya dan orang lain. Enggak, refleks aja, udah tahu kalau sanksi pasti ada. Refleks bang, kaget, tiba-tiba ada. Oh, pasang. Yang luka, ada yang luka Pak? Ada bang. Bentar. Pengendara motor tidak menggunakan masker yang sempurna dan maaf sambil merokok akhirnya diberhentikan, tapi karena berhubung orang tersebut tidak mau berhenti, akhirnya mereka motor itu sengaja ingin lari, ingin kabur, akhirnya tertabrakan dengan motor yang sebelah arah. Sementara itu, razia yang digelar Satpol PP Jakarta Pusat menjaring 20 pelanggar. Kebanyakan pelanggar kedapatan tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak sempurna. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Depok, Jawa Barat kembali berstatus zona merah atau beresiko tinggi COVID-19. Bertambahnya jumlah kasus positif ini karena masih tingginya aktivitas warga. Hingga hari ini status Kota Depok masih dalam zona merah. Hal ini terjadi lantaran masih tingginya penyebaran virus di klaster keluarga, klaster perkantoran, dan klaster komunitas. Bukan hanya itu, peningkatan kasus penyebaran COVID-19 diduga juga terjadi lantaran masih tingginya aktivitas warga. Guna menekan angka kasus, tim gugus tugas Kota Depok kembali mengoptimalkan pembatasan sosial kampung siaga COVID-19 di 925 RW di Kota Depok. Tim gugus tugas juga telah menambah ruang isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala atau OTG di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia dengan kapasitas 40 tempat tidur dan 8 tenaga kesehatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi pasti ruang isolasi yang difasilitasi pemerintah Kota Depok, sudah bersama kami ada Bapak Muhammad Idris, Wali Kota Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Idris. Selamat siang. Baik, Pak Idris, ini di tengah zona merahnya kembali Kota Depok, ini bagaimana ketersediaan atau fasilitas rumah sakit di wilayah Kota Depok khususnya, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Benar bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Kota Depok ini sudah pekan kedua ini berturut-turut resiko tinggi, yaitu zona merah.
dengan jumlah kasus rata-rata di atas 100 kasus positif per harinya. Bahkan ada 2 hari sebelum minggu kemarin itu ada 350 sampai ada yang 411. Ini kasus seharinya. Nah, sehingga memang kita juga selalu waspada untuk ketersediaan tempat tidur atau isolasi baik di rumah sakit umum daerah Kota Depok milik pemerintah maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit yang memang kita khususkan kerjasama untuk isolasi atau dirawat di rumah sakit tersebut. Misalnya untuk keterisian tempat tidur ICU ini sudah mencapai 84% sebenarnya. Dan untuk isolasi dan tempat tidur isolasi sudah mencapai 87%. Sebenarnya sudah di atas yang disyaratkan oleh WHO yaitu maksimal 60%. Namun karena memang peningkatan tinggi yang luar biasa, inilah yang banyak di rumah sakit swasta maupun di RSUD itu masih kurang untuk penyiapan persediaan atau ketersediaan tempat tidur untuk isolasi. Dan khususnya sekarang yang benar-benar kita konsentrasi juga untuk tempat tidur untuk ICU. Ya, ini sudah ada di Depok sendiri saat ini berupaya menambah tempat tidur isolasi dan ICU. Rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta. RSUD kita ini sudah menambah sekarang dari 2, 4 kita tingkatkan sekarang 10 ICU. Baik. Iya, rumah sakit UI juga demikian dan rumah sakit swasta juga yang kita kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Serta untuk isolasi orang tanpa gejala ini sudah kita siapkan tempat tidur sebanyak 100 ya untuk di Makara UI dan juga Pusat Studi Jepang di Universitas Indonesia. Ini sudah kita siapkan. Pak Idris, itu adalah langkah yang diambil untuk kasus yang sudah terjadi. Ini menandakan peningkatan yang luar biasa yang Anda katakan ini menandakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak sadar dan melanggar protokol kesehatan. Apa yang dilakukan oleh Pemkot bersama gugus tugas? Ya, pertama kita optimalisasi peran kampung siaga COVID berbasis RW yang memang terus terang seperti yang Mas katakan tadi mungkin sudah terjadi kejenuhan dan sebagiannya sudah semacam sifatnya meremehkan ataupun mengabaikan protokol kesehatan atau anti COVID-19 ini. Sehingga kita juga mengoptimalisasi lagi PSKS, yaitu pembatasan sosial untuk kampung siaga berbasis RW. Artinya kalau RW di situ ada isolasi mandiri kasus lebih dari 2 orang, ini kita berikan aturan tersendiri yaitu PSKS istilah kita. Artinya tidak boleh mereka menggunakan tempat ibadah, mereka tidak boleh keluar masuk atau ada sanksi tidak Pak Idris yang melanggar PRW-nya. Ada sanksi untuk yang melanggar? Ya, pelanggaran tentunya sanksi-sanksi yang sudah tercantum. Kalau memangnya pelanggaran misalnya tidak bermasker ataupun tidak izin, ini memang masih sanksi, kebanyakan sanksi sosial dan denda di beberapa kasus-kasus tertentu. Ya, ini dibolehkan. Tapi memang ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berkali-kali dia lakukan dan teguran sudah kita berikan. Nah, ini kita serahkan nanti kepada pihak penegak hukum ya untuk bisa dilakukan sanksi-sanksi administratif lainnya yang lebih relatif lebih membuat mereka mempunyai efek jera. Misalnya sampai kepada pencabutan izin ya untuk usaha. Seperti itu. Baik, Pak Idris, ini terakhir singkat saja, ini apa yang dilakukan hari ini jelang malam pergantian tahun ini mengantisipasi kerumunan, begitu beberapa protokol kesehatan yang mungkin saja dilanggar? Ya, kami sudah mengeluarkan surat edaran wali kota terkait masalah ini, khususnya untuk tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Kita membatasi kegiatan usaha itu hanya sampai jam 7. Sampai jam 7 dan dibolehkan untuk lakukan take away sampai jam 9 malam. Untuk kegiatan masyarakat juga kita batasi maksimal sampai jam 22, sampai jam 10 malam. Tidak boleh, dan kami sudah siapkan sepakat dengan Forkopimda, khususnya kepolisian, Polres Metro Depok khususnya, untuk kita bisa membubarkan kerumunan pada malam tahun baru dengan melakukan pertama adalah kita siapkan untuk
menyemprot atau penyemprotan disinfektan Baik. di wilayah itu untuk membubarkan massa. Yang kedua juga kita lakukan rapid test terhadap massa yang berkerumun itu, ya sehingga mereka punya perhatian lah paling tidak terhadap kerumunan-kerumunan ini untuk kita tidak lakukan. Dan sudah membuat surat edaran tidak ada Baik. kegiatan-kegiatan perayaan tahun baru. Itu kecuali yang di rumah diharapkan. masing-masing. Terima kasih, diharapkan itu himbauan didengarkan oleh warga Depok dan sekitarnya. Terima Amin. kasih Pak Idris untuk waktunya Mudah-mudahan. bersama kami. Terima Selamat kasih. siang. Acara ini dipersembahkan oleh